Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bulina kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat, meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran subtema yang kedua, pembelajaran 5 dan 6. Untuk materi ini nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 85 sampai dengan 102. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk materi esensial yang akan kita pelajari hari ini ada dua muatan. Untuk muatan yang pertama yaitu muatan PPKN, di mana kita akan belajar tentang sikap kebersamaan atau persatuan di sekolah. Sedangkan untuk muatan matematika, kita akan belajar tentang pola barisan, bangun, datar. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak perhatikan percakapan berikut ini. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya, Nak. Nah, anak-anak, dari percakapan antara ibu guru dengan para muridnya, ini ada informasi yang dapat kita ambil. Yang pertama bahwa lingkungan sekolah itu agar bersih dan sehat, itu yang dibersihkan itu tidak hanya ruangan kelas dan pekarangan saja atau halaman sekolah, tetapi kamar mandi itu juga harus dibersihkan. Nah, bagaimana cara membersihkan kamar mandi? Tentunya banyak peralatan yang kita butuhkan, seperti ember, kemudian sikat, kemudian air, gayung, kemudian pembersih atau pewangi kamar mandi, dan masih banyak lagi. Dan yang paling pasti, cara menjaga kebersihan kamar mandi adalah setelah kita menggunakan kamar mandi atau menggunakan toilet, harap diguyur atau disiram dengan air sebanyak-banyaknya, entah itu ketika kalian buang air kecil atau ketika kalian buang air besar. Nah, itu adalah cara yang bisa kalian lakukan, hal sederhana yang bisa kalian lakukan untuk ikut menjaga kebersihan kamar mandi. Setelah kalian menggunakan kamar mandi, harap siram atau guyur menggunakan air sebanyak-banyaknya sampai tidak bau lagi. Itu adalah hal yang bisa kalian lakukan. Nah, ingat, kebersihan sekolah itu menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Siapa saja itu? Ada Bapak Ibu guru, anak-anak, kemudian penjaga sekolah. Jadi, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, kalau kita membiasakan hidup bersih dan sehat, kita akan terhindar dari apa? Ya, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Karena kalau tempat yang kotor itu pasti akan menjadikan sarang penyakit. Karena di situ akan banyak hewan-hewan yang bisa menimbulkan penyakit untuk manusia. Jadi, kita harus selalu menjaga kebersihan di sekolah. Baik di kelas, halaman sekolah, maupun kamar mandi. Itu menjadi tanggung jawab semua anggota warga sekolah. Nah, kemudian sikap apa saja yang harus kita miliki agar terwujud kebersamaan atau persatuan di kelas? Nah, tentunya anak-anak masih ingat bahwa di sekolah kita itu pasti terdiri dari berbagai macam anak-anak yang terdiri perbedaan agama, kemudian suku, kemudian sifat, karakter, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana cara agar terwujud kebersamaan atau persatuan di kelas itu? Tentunya anak-anak masih ingat, yang paling utama adalah kita harus saling menghormati ataupun menghargai antar teman.
Ya, harus saling menghormati. Kemudian, tidak boleh mengejek teman, kelemahan teman. Tidak boleh membeda-bedakan teman, harus bermain dengan semua teman, tidak boleh pilih-pilih. Kemudian membantu jika ada teman yang kesulitan. Kemudian selalu bekerja sama dalam hal-hal yang positif. Itu adalah sikap-sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Nah, kemudian di sini Bu Lina membuat suatu mind map. Nah, persatuan di sekolah, apa manfaatnya dan apa akibatnya jika tidak ada persatuan atau kerukunan di sekolah? Nah, untuk manfaatnya jika ada persatuan atau kebersamaan di sekolah, yaitu tidak ada pertengkaran, persahabatan itu semakin erat, tercipta suasana kerukunan, hati menjadi damai, dan kita pasti memiliki banyak teman. Jadi itu manfaat persatuan, memiliki banyak teman, hatinya damai, suasananya rukun, persahabatannya semakin erat, tidak ada pertengkaran antara teman yang satu dengan teman yang lain. Tapi apa akibatnya kalau di dalam sekolah kita atau di kelas kita itu tidak ada sikap persatuan atau kebersamaan? Tentunya setiap hari pasti ada terjadi pertengkaran atau keributan. Kita akan dijauhi teman, hati menjadi tidak damai, persahabatan menjadi renggang atau tidak kuat, dan yang pasti suasana tidak akan rukun karena setiap hari selalu ada yang bermusuhan, bertengkar, ataupun membuat keributan. Nah, sudah paham ya anak-anak tentang apa itu manfaat persatuan di sekolah, kemudian akibat tidak adanya persatuan di sekolah, kemudian sikap-sikap yang harus kita wujudkan agar tercipta persatuan di sekolah. Nah, untuk selanjutnya kita masih akan membahas tentang pola barisan bangun datar. Nah, kemarin anak-anak sudah membahasnya, sekarang ini dengan pola yang berbeda. Yang pertama, ada pola persegi panjang, segi 5. Nah, ini persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5. Kalau anak-anak perhatikan berarti ini polanya adalah persegi panjang dan segi 5. Nah, kalau kalian diminta untuk melanjutkannya, berarti setelah ini kita isi persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5. Seperti di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya ada juga, sebentar, ini udah sama. Nah, untuk selanjutnya, tugas daring hari ini, yaitu tugas PPKN, tugasnya, pernahkah kamu melakukan kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah? Tentunya sudah pernah ya anak-anak. Nah, coba ceritakan pengalamanmu itu dengan bahasa yang santun. Nah, kemudian setelah itu, apa manfaat persatuan di sekolah yang kamu rasakan? Nah, sampaikan cerita pengalamanmu ini dan manfaat persatuan dalam bentuk video ya. Silakan nanti untuk tugasnya ini dikirim di Classroom. Jika ada kendala, boleh dikirimkan via WA. Jadi silakan nanti kalian mengingat-ingat pengalaman kegiatan apa saja yang menunjukkan persatuan di sekolah yang pernah kamu alami. Kemudian, apa manfaat persatuan di sekolah itu yang kamu rasakan? Ceritakan dengan bahasa yang santun, minta tolong pada orang tuamu untuk memvideo. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikirimkan via Classroom. Kemudian, untuk tugas matematika, silakan anak-anak berkreasi dengan membuat 2 saja. Kalau di sini 3 ya, membuat 2 saja macam pola barisan bangun datar. Silakan nanti anak-anak membuat soal sendiri tentang pola barisan bangun datar. Ingat, dibiasakan ketika menggambar memakai penggaris. Ya, kemudian diberi warna dan bebas mau menggunakan bentuk bangun datar yang mana. Nah, untuk tugas yang ini, yang matematika tidak usah dikirimkan via Classroom, cukup yang tugas PPKN saja. Nah, seperti itu anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Ingat, selalu patuh pada nasihat orang tua.
Selesai mengerjakan tugas, silakan melakukan pembiasaan karakter dengan membantu orang tuamu di rumah. Terima kasih, salam semangat, salam sehat selalu untuk kalian semua.